Pernahkah Anda berbaring di tempat tidur, merindukan ketenangan, tapi justru diserang oleh badai pikiran yang tak henti-hentinya? Daftar tugas yang menumpuk, penyesalan akan hari yang telah lewat, kegelisahan akan masa depan. Semuanya bersatu merampas tidur pulas yang Anda idam-idamkan. Ini adalah pengalaman yang tak asing bagi banyak orang. Di dunia yang terus berdenyut tanpa henti, di mana tekanan tiada habisnya, meraih ketenangan untuk tidur nyenyak telah menjadi barang mewah, bukan hak. Tapi bagaimana jika rahasia sejati untuk tidur nyenyak bukan terletak pada pil ajaib atau metode rumit, melainkan pada sebuah kebijaksanaan kuno? Sebuah kearifan yang selama berabad-abad menjadi pelita ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Inilah yang disebut stoicisme. Filsafat yang lahir dari tanah Yunani kuno ini mengajak kita menyelami diri, merenung tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Ia melatih kita untuk menjalani hidup dengan ketenangan, ketangguhan dan kedamaian jiwa yang sering terasa begitu jauh di era modern. Dan yang menakjubkan, prinsip-prinsipnya sangat aplikatif untuk hal yang paling mendasar, tidur. Dalam video ini, Anda akan diajak menjelajah 25 ajaran Stoa yang dirancang khusus untuk membawa Anda pada tidur yang berkualitas. Kami tidak menawarkan jalan pintas, melainkan sebuah perubahan cara pandang yang mendalam. Anda akan belajar menguasai pikiran, melepaskan belenggu kecemasan di malam hari, dan memandang istirahat bukan sebagai medan perang, melainkan sebagai keadaan alami untuk pemulihan. Setiap pelajaran ditujukan untuk menanamkan ketenangan yang abadi, sebuah kedamaian yang tidak hanya menemani Anda saat berbaring, tetapi juga di setiap helaan napas sepanjang hari. Jadi, ambil napas dalam-dalam, biarkan diri Anda tenggelam dalam setiap ajaran ini. Bersiaplah untuk menyaksikan bagaimana kearifan Stoa bisa menjadi sekutu terkuat Anda dalam menutup mata setiap malam dengan pikiran yang jernih dan hati yang tentram. Mari kita memulai perjalanan menuju istirahat yang sesungguhnya. Ikuti kami dalam penelusuran mendalam ini. Jika Anda belum, jangan lupa subscribe channel ini dan berikan like. Dukungan kecil Anda sangat berarti. Mari kita mulai. 1. Disiplin restoratif, filsafat tidur ala Stoa. Dalam ritme kehidupan yang serba cepat, kita sering menjadikan tidur sebagai sebuah kemewahan, sebuah bentuk pemanjaan yang kita korbankan demi produktivitas atau hiburan. Kita bahkan membanggakan tidur yang sedikit, seolah-olah merampas jam-jam dari malam adalah sebuah lencana kehormatan, seakan istirahat adalah kelemahan dan bukan sebuah kekuatan. Namun kaum Stoa, dengan kebijaksanaan mereka yang mendalam tentang sifat manusia dan hukum alam, memandang tidur dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, tidur bukanlah pengganggu aktivitas, melainkan sebuah kebutuhan yang vital dan mendasar. Ia bukanlah sesuatu yang harus dikurangi atau dikejar, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari siklus alam kehidupan. Sama pentingnya dengan bernapas atau makan. Kebijaksanaan Stoa terletak pada hidup selaras dengan alam. Dan alam dalam kecerdasannya yang tak terbatas telah merancang istirahat sebagai sebuah mekanisme untuk perbaikan dan pembaruan. Tubuh dan pikiran kita bukanlah mesin yang tak kenal lelah. Mereka memerlukan jeda, momen ketidakaktifan yang terjadwal untuk membangun kembali diri, mengonsolidasi memori, memproses emosi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan esok hari. Mengabaikan kebutuhan ini sama saja dengan melawan arus alam, sebuah perlawanan yang pada akhirnya berujung pada kelelahan, ketersinggungan, dan berkurangnya kemampuan kita untuk menjalani hidup dengan tenang. Dengan menolak panggilan untuk beristirahat, kita sebenarnya bertindak melawan akal sehat dan kesejahteraan kita sendiri. Bayangkan matahari yang terbit dan terbenam, menandai irama siang dan malam. Renungkan musim yang mengatur siklus pertumbuhan dan istirahat. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki waktunya untuk aktif dan waktunya untuk diam. Dan kita, sebagai bagian darinya, tidaklah terkecuali. Stoicisme mengajak kita untuk mengamati dan menghormati siklus ini, untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang kontemplasi dan pemulihan.
Mengabaikan tidur ibarat memaksa sebuah tanaman untuk terus tumbuh tanpa henti. Pada akhirnya, ia akan layu. Demikian pula, energi kita, kejernihan mental kita, dan ketahanan emosional kita akan mengalami nasib yang sama. Menerima kebijaksanaan tentang tidur memerlukan pergeseran perspektif, dari melihatnya sebagai pemborosan waktu, menjadi memahaminya sebagai investasi yang tak ternilai bagi kesejahteraan fisik dan mental kita. Ini adalah sebuah tindakan disiplin diri ala Stoa, bukan dalam arti kekurangan, tetapi dalam arti menyelaraskan tindakan kita dengan apa yang benar-benar baik bagi diri kita. Ini adalah pengakuan bahwa tubuh dan pikiran yang teristirahat dengan baik adalah fondasi bagi kita untuk mempraktikkan kebajikan, membuat keputusan yang bijaksana, dan menghadapi badai kehidupan dengan ketenangan dan kekuatan. Seorang Stoik paham bahwa mengabaikan tidur sama dengan mengabaikan salah satu alat terkuat untuk menjaga kewarasan dan ketajaman penilaian. Jadi ketika Anda bersiap untuk beristirahat malam ini, lakukanlah bukan dengan perasaan telah kehilangan waktu, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa Anda sedang mengambil bagian dalam sebuah proses alamiah yang memulihkan. Anda sedang menghargai tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Anda membiarkan kebijaksanaan alam yang melekat bekerja melalui diri Anda, mempersiapkan Anda untuk menyambut hari baru dengan vitalitas yang segar dan pikiran yang jernih. Dari sudut pandang ini, tidur bukanlah pelarian dari kenyataan. Ia adalah jangkar yang menjaga Anda tetap membumi dan tenang. Tidur adalah tindakan penerimaan diri yang paling mendalam, sebuah pengakuan akan batasan dan potensi kita yang memungkinkan ketenangan menyelimuti kita seiring kita memejamkan mata. 2. Melepaskan apa yang tak bisa kita kendalikan sebelum tidur. Ada satu ajaran dalam stoicisme yang begitu membebaskan, dan mungkin inilah kunci paling vital untuk meraih tidur yang nyenyak. Membedakan dengan tegas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Saat malam tiba, seringkali kepala kita dipenuhi oleh belitan pikiran, keraguan, dan kecemasan yang berputar di sekeliling peristiwa esok hari, keputusan yang sudah diambil, atau situasi yang pada hakikatnya berada jauh dari genggaman kita. Kegaduhan dalam batin inilah musuh sunyi dari ketenangan. Ia mencuri kedamaian kita justru di saat kita paling membutuhkannya. Filsuf Stoa, Epictetus, yang lahir sebagai budak dan kemudian menjadi guru besar, pernah bersabda, "Inilah hal-hal yang menggerogoti tidur kita." Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dapat dibagi menjadi dua. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Yang termasuk dalam kendali kita adalah pendapat, dorongan hati, hasrat, serta penolakan kita. Singkatnya, segala tindakan yang berasal dari dalam diri. Sementara itu, tubuh, harta benda, reputasi, dan kedudukan, segala sesuatu yang bukan merupakan tindakan kita sendiri, berada di luar kendali kita. Prinsip yang sama berlaku bagi tidur. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan munculnya suatu pikiran atau peristiwa eksternal, tapi kita selalu punya kuasa atas respons kita terhadapnya. Berusaha mengatur hal-hal yang tak bisa diatur hanya akan melahirkan frustrasi dan kegelisahan tanpa ujung. Sebelum tidur kita sering terperangkap dalam skenario, bagaimana jika saya tidak bisa tidur? Bagaimana jika besok saya gagal? Apa yang terjadi jika X atau Y terjadi? Itu semua adalah proyeksi mental ke masa depan, sebuah wilayah yang pada dasarnya tidak pasti dan sebagian besar berada di luar kekuasaan kita. Bagi para Stoa, mengkhawatirkan sesuatu yang tak bisa diubah adalah pemborosan energi dan perusak ketenangan batin. Daripada melawan pikiran-pikiran itu, mereka mengajak kita untuk mengakuinya, memberi label, "Ini di luar kendaliku," lalu membiarkannya pergi. Itu adalah tindakan bijaksana dan penuh welas asih. Bayangkan setiap kekhawatiran itu seperti dedaunan yang mengapung di sungai. Anda bisa mencoba menangkap setiap helainya, menganalisis, menggenggam erat, tapi sungai itu akan terus mengalir. Pilihan ala Stoa adalah sekadar menyaksikannya hanyut dengan penuh kesadaran bahwa arahnya bukanlah wewenang Anda. Kecemasan akan masa depan, renungan tentang masa lalu, pendapat orang lain, kondisi keuangan, kesehatan orang tercinta,
bahkan kemacetan besok pagi. Semua hal ini, meski penting dalam kehidupan siang hari, menjelma menjadi jangkar berat yang menahan kita dari menyelam ke dalam istirahat. Melepaskan jangkar itu adalah langkah pertama untuk membenamkan diri dalam kedamaian malam. Menerima yang tak terkendali bukanlah bentuk pasrah yang pasif. Ini adalah keputusan aktif dan sadar untuk mengalihkan energi kita ke tempat yang benar-benar bisa kita pengaruhi, sikap dan tanggapan kita sendiri. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala hasil, kita melepas beban yang tak perlu. Bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita memilih untuk tidak diperbudak oleh kecemasan yang muncul darinya. Menjelang tidur, coba lakukan inventarisasi mental. Identifikasi pikiran-pikiran mana saja yang sebenarnya berada di luar jangkauan pengaruhmu. Setelah itu, praktikan pelepasan dengan sengaja. Biarkan dirimu merasakan kelegaan yang hadir saat beban itu dibiarkan pergi. Dengan melatih pembedaan ini, pikiran pelan-pelan menjadi jernih. Ruang yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan, kini diisi oleh ketenangan. Menyadari bahwa yang sesungguhnya mengganggumu bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaianmu terhadapnya adalah sebuah bentuk pencerahan yang memberdayakan. Sebelum memejamkan mata, ambil keputusan sadar untuk tidak menghakimi, tidak bergantung, tidak melawan. Biarkan semesta berjalan pada ritmenya, sementara Anda mempersiapkan diri untuk anugerah istirahat. Praktik ini tidak hanya membantumu tertidur dengan lebih mudah, tetapi juga mengubah seluruh hubunganmu dengan ketidakpastian, menuntun pada kedamaian yang lebih dalam di setiap sudut kehidupan. Malam pun berubah menjadi pengingat akan kemampuan kita untuk melepaskan dan mempercayai kebijaksanaan alam kehidupan. 3. Kekuatan momen kini dalam istirahat. Pencarian kita akan tidur yang memulihkan sering terhambat oleh jerat waktu. Pikiran kita terjebak dalam dua dunia, peristiwa hari yang telah usai dan kecemasan hari yang akan datang. Masa lalu dengan segala penyesalan dan keinginan untuk mengubahnya, serta masa depan dengan ketidakpastian dan harapannya, diam-diam merampok kedamaian momen kita saat ini. Mereka menghalangi kita menemukan ketenangan yang penting untuk istirahat sejati. Di sini stoicisme menawarkan sebuah solusi yang dalam, merengkuh sepenuhnya momen yang sedang kita jalani. Bagi para filsuf Stoa, satu-satunya realitas yang nyata, satu-satunya wilayah di mana kita memiliki kendali untuk bertindak, adalah di sini dan sekarang. Marcus Aurelius, sang kaisar yang bijak, tanpa henti mengingatkan kita akan betapa singkatnya kehidupan dan urgensi untuk menghayati setiap detik sepenuhnya. Dia mengajak kita untuk tidak terseret dalam arus penyesalan atas masa lalu atau kecemasan akan masa depan, karena kualitas hidup dan tidur Anda ditentukan oleh kualitas pikiran Anda. Dan untuk tidur, prinsip ini menjadi penopang utama. Dengan membumi di masa kini, badai pikiran yang menghalangi kantuk akan mereda. Masa lalu sudah menjadi kenangan yang tak bisa diubah. Masa depan masih merupakan lembaran kosong. Satu-satunya hal yang sungguh-sungguh Anda miliki adalah napas ini, detik ini, persiapan untuk melepas lelah. Dalam ritual persiapan tidur, Stoa mengajak kita untuk dengan sengaja membenamkan diri dalam kekinian. Lepaskan segala analisis berlebihan tentang kesalahan hari ini. Tanggalkan rencana-rencana detail untuk esok hari. Sebagai gantinya, arahkan seluruh perhatian pada sensasi fisik yang hadir sekarang. Kelembutan bantal yang menyangga kepala, tekstur kain spray di kulit, ritme natural napas yang keluar masuk, temaramnya ruangan, dan simfoni sunyi dari malam. Dengan berlabuh pada pengalaman indrawi ini, Anda menjangkar pikiran pada realitas di sini, memutus rantai lamunan dan kekhawatiran. Nilai dari mempraktikkan kekinian dalam istirahat terletak pada kemampuannya meluluh lantakan perlawanan mental. Segala bentuk penolakan terhadap realitas, entah karena Anda berjuang keras untuk tidur, atau karena Anda kewalahan oleh pikiran, hanya menciptakan ketegangan internal yang kontraproduktif. Filsafat Stoa memahami sebuah kebenaran, menolak apa yang sedang terjadi hanya akan memperpanjang penderitaan. Menerima momen ini apa adanya, tanpa penghakiman atau keinginan untuk mengubahnya,
adalah sebuah tindakan kebijaksanaan tertinggi. Dalam konteks tidur, penerimaan ini berarti merengkuh fakta bahwa Anda sedang berbaring, beristirahat, dan tidak ada hal lain yang perlu dikerjakan. Lepaskan perlawanan dan biarkan ketenangan itu datang dengan sendirinya. Ini bukanlah bentuk pelarian dari tanggung jawab atau pengabaian masalah. Ini adalah pengakuan yang jernih bahwa segala sesuatu waktunya. Ada fase untuk bertindak dan merencanakan, dan ada fase untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Saat malam tiba, waktu untuk berkarya telah usai. Satu-satunya tujuan dari momen ini adalah mempersiapkan diri untuk terlelap. Dengan berfokus pada nilai saat ini, dengan membiarkan diri sepenuhnya hadir dalam pengalaman berbaring, Anda menciptakan sebuah ruang mental di mana tidur dapat datang dengan alamiah. Melatih kesadaran akan keberadaan saat ini sebelum tidur adalah sebuah disiplin mental. Semakin sering dilatih, semakin mudah ia dilakukan. Ini adalah sebuah bentuk pengendalian diri yang tabah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pengarahan perhatian yang lembut. Dengan menghormati masa kini, dengan menghargai keheningan dan momen persiapan ini, Anda sedang mengundang ketenangan untuk masuk ke dalam pikiran dan tubuh. Anda membebaskan diri dari belenggu waktu yang linear dan menyatu dengan aliran kehidupan itu sendiri. Dan pada akhirnya, Anda akan temukan bahwa jalan menuju tidur yang restoratif sesungguhnya adalah jalan menuju kepenuhan di dalam momen saat ini. Tidur bukan lagi sebuah tujuan yang jauh, tetapi buah yang matang secara alami dari sebuah pikiran yang telah menemukan rumahnya di sini dan saat ini. 4. Seni melepas kekhawatiran malam. Kekhawatiran punya kecerdasan licik dalam menyergap kita di gelapnya malam. Saat sunyi menyelimuti, mereka datang dengan panggung lebih lebar dan suara lebih nyaring, mengacaukan transisi tenang menuju alam tidur. Kecemasan yang tadi siang bisa kita atasi, kini kembali menggema dengan kekuatan baru, merampas ketenangan yang seharusnya menjadi hak kita untuk beristirahat. Disinilah kebijaksanaan Stoa tentang seni melepaskan hadir bagai lentera di kelam. Ini bukan tentang melarikan diri atau menekan kekhawatiran, melainkan mengubah relasi kita dengannya, melonggarkan cengkeramannya yang menggigit. Filsafat ini mengingatkan yang sesungguhnya mengganggu bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan persepsi dan penilaian kita atasnya. Saat kegelisahan datang mengetuk di malam hari, yang merampas tidur bukanlah kekhawatiran itu sendiri, melainkan daya lekat emosional yang kita berikan padanya, cara kita menggenggamnya, energi yang kita biarkan tersedot olehnya. Pelepasan ala Stoa bukanlah bentuk ketidakacuhan, melainkan sebuah keterampilan, mengamati pikiran dan emosi tanpa menyatu dengannya, tanpa membiarkannya mengambil alih kendali. Ini adalah pengakuan bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kebenaran mutlak, bukan takdir yang tak terelakkan. Bayangkan kekhawatiran malam Anda seperti daun yang dihanyutkan angin di permukaan sungai. Anda bisa menyadari kehadirannya, melihat bentuk dan warnanya, tanpa perlu mencebur ke dalam arus atau terjebak dalam pusarannya. Cukup amati ia bergerak, perlahan menjauh, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Inilah metafora hidup dari pelepasan Stoa, membiarkan pikiran mengalir tanpa menggenggam, tanpa menghakimi, tanpa memberi mereka lebih banyak tenaga. Kuncinya terletak pada kesediaan untuk melepaskan. Ketika kegelisahan muncul, alih-alih terbelit dalam narasinya, cukup sadari kehadirannya. Lalu biarkan ia pergi. Praktik pelepasan sebelum tidur adalah bentuk disiplin mental yang lembut namun teguh. Jika Anda mendapati diri terjerat dalam suatu pikiran, tanyalah dengan jujur, apakah aku sedang menggenggam erat pikiran ini? Apakah genggaman ini membawa manfaat bagiku saat ini? Saat tujuan kita adalah istirahat, jawabannya hampir selalu tidak. Lalu dengan kesadaran yang tenang, pilihlah untuk membuka genggaman itu. Ini bisa diwujudkan dengan mengalihkan perhatian secara halus pada napas, pada sensasi tubuh, atau sekadar pada niatan untuk beristirahat. Ini bukan pertarungan melawan pikiran, melainkan penghentian suplai energi padanya. Pelepasan juga menjangkau kebutuhan kita untuk mengontrol masa depan. Banyak kegelisahan malam bersumber dari kecemasan akan hari esok atau situasi yang berada di luar kendali kita. Seorang Stoa memahami bahwa satu-satunya wilayah kuasa kita adalah atas tindakan dan respons kita di saat ini. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil tertentu,
atau desakan untuk menyelesaikan segala sesuatu segera, kita melepas beban yang tak perlu kita pikul. Terimalah bahwa Anda telah melakukan yang terbaik hari ini, dan kini tiba saatnya untuk berhenti. Melepas cengkeraman kekhawatiran malam bukanlah proses sekali jadi, melainkan sebuah latihan yang terus berulang. Setiap malam, saat Anda bersiap untuk terlelap, adalah kesempatan baru untuk memupuk pelepasan yang bijak ini. Dan dengan melakukannya, Anda akan menyadari bahwa kekhawatiran setelah tak lagi digenggam erat, kehilangan banyak kekuatannya. Ia menjadi lebih lunak, tak lagi mendesak, dan akhirnya mengabur ke latar belakang. Pelepasan ala Stoa mengembalikan otonomi Anda atas pikiran. Ia memungkinkan Anda untuk larut dalam tidur yang dalam dan pulas, dengan pemahaman bahwa kedamaian bukan terletak pada ketiadaan pikiran, melainkan pada kemampuan untuk tak terikat padanya. Dengan begitu, malam berubah dari medan perang batin menjadi ruang perlindungan yang tenang. 5. Kekuatan batin. Menghadapi kecemasan tidur. Kecemasan tidur adalah paradoks yang kejam. Semakin keras Anda berjuang untuk tidur, semakin jauh ia menjauh. Ini adalah siklus yang menguras, tapi stoisisme menawarkan perlindungan, kekuatan batin. Kekuatan ini bukan fisik, ini adalah keteguhan mental dan emosional yang memungkinkan kita menyambut kesulitan, termasuk kegelisahan di malam hari, dengan kepala yang jernih. Kekuatan sejati terletak pada kendali kita atas respons internal, terlepas dari kekacauan di luar atau badai pikiran di dalam. Kecemasan seringkali datang lewat narasi menakutkan di kepala, sensasi fisik yang tidak nyaman, atau kegelisahan yang menyebar. Filsafat Stoa tidak menganjurkan kita memaksa perasaan ini pergi, sebuah tugas yang mustahil. Alih-alih kita diajak untuk mengubah cara kita berhubungan dengannya. Disinilah kekuatan batin berperan. Ia memungkinkan kita menjadi pengamat yang tenang atas kecemasan tanpa terseret arusnya. Inilah kemampuan untuk menyatakan, ada kecemasan di sini, tapi ini bukan diriku. Aku tetap pada tujuanku, menemukan ketenangan. Pemilahan ini adalah fondasi untuk meraih kembali kendali. Seperti diajarkan Epictetus, yang mengganggu kita bukanlah peristiwa, tapi pandangan kita tentang peristiwa itu. Bukan kurang tidurnya yang menyiksa, tapi opini kita tentang kurang tidur, ketakutan akan akibatnya, penghakiman atas ketidakmampuan kita untuk terlelap. Kekuatan batin kitalah yang memungkinkan kita mempertanyakan opini-opini ini. Apakah benar satu malam tanpa tidur adalah bencana? Apakah ini tanda kegagalan atau sekadar sebuah pengalaman yang bisa kita amati dan terima tanpa menghakimi? Dengan membingkai ulang perspektif, kita mencabut akar kekuatan kecemasan. Berlatih dengan kekuatan ini melibatkan 3 langkah praktis. Pertama, penerimaan radikal. Akui saja kehadiran kecemasan itu. Melawannya hanya memberinya energi. Alih-alih izinkan ia untuk ada. Bernapaslah melewatinya. Penerimaan seperti ini bukan tanda menyerah, tapi sebuah tindakan keberanian yang sadar. Kedua, pengamatan yang terpisah. Jadilah saksi bagi pikiran dan sensasi Anda sendiri. Perhatikan bagaimana kecemasan bergema dalam tubuh dan pikiran tanpa mengikatkan identitas Anda padanya. Anda bisa merasakannya tanpa harus menjadi itu. Ketiga, penegasan kembali misi Anda. Ingatkan diri Anda, tujuan Anda adalah beristirahat. Kecemasan hanyalah rintangan internal yang bisa Anda hadapi dengan kesabaran dan keteguhan. Kekuatan batin tidak dibangun dalam satu malam. Ia ditempa lewat pengulangan yang disiplin. Setiap kali Anda memilih untuk merespons kecemasan dengan tenang, sabar, dan tanpa keterikatan, Anda mengukir otot stoik Anda lebih dalam. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuasaan atas reaksi Anda, bahkan di kegelapan yang paling pekat. Kecemasan boleh saja mengetuk pintu gerbang Anda, tapi ia tak punya kuasa untuk masuk, kecuali Anda sendiri yang membukakannya. Dengan membangkitkan kekuatan batin, malam yang tadinya medan perang berubah menjadi ruang latihan. Anda menyadari kapasitas Anda untuk menahan ketidaknyamanan, mengamati pikiran yang kacau, dan dengan lembut membimbing diri kembali ke pelabuhan ketenangan. Anda tidak lagi menunggu kecemasan pergi untuk bisa tidur. Anda mengembangkan kemampuan untuk beristirahat bersama kecemasan itu, atau bahkan meluluh lantakan kekuatannya dengan ketenangan Anda yang tak tergoyahkan. Inilah kebebasan sejati yang dijanjikan stoisisme.
Kemampuan untuk menjaga kedamaian di dalam, bahkan ketika dunia luar atau pikiran Anda sendiri berkonspirasi melawannya. Dan di dalam benteng kedamaian itulah tidur yang memulihkan akhirnya menemukan jalannya kembali kepada Anda. 6. Berterima kasih untuk hari yang telah usai. Saat hari berakhir, naluri pikiran kita sering mengulang kembali peristiwa yang sudah lewat. Namun alih-alih terpaku pada hal-hal yang belum tercapai atau cemas akan kekeliruan, stoicisme menawarkan sebuah ritual yang sungguh mengubah segalanya. Berterima kasih untuk hari yang telah usai. Ini bukan sekadar ucapan syukur yang biasa. Ini adalah penghargaan yang penuh kesadaran akan hadirnya hari itu sendiri, atas peluang yang dibawanya, atas hikmah yang tersemat, dan yang terpenting, untuk fakta paling mendasar bahwa kita masih diberikan napas kehidupan. Ini adalah sebuah tindakan untuk menutup lembaran, sebuah penerimaan dan pengakuan akan kelimpahan yang sering kali kita lupakan. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya kerap menyentak kita tentang betapa fana hidup ini dan betapa bernilainya setiap hela waktu. Ia mengingatkan, jangan menjalani hidup seolah kita masih memiliki ribuan tahun di depan, tapi sadarlah akan betapa berharganya setiap detik yang kita jalani. Pada intinya, bersyukur adalah cara kita menghormati waktu yang telah diamanatkan kepada kita. Tidak menjadi soal apakah hari itu penuh rintangan atau justru dipenuhi pencapaian. Setiap hari adalah sebuah kanvas untuk melatih kebajikan, mengasah nalar sehat, dan menempa karakter. Bersyukur untuk semua itu adalah bentuk pengakuan kita pada kesempurnaan alam semesta. Ritual berterima kasih untuk hari yang telah selesai memiliki dampak yang dalam bagi jiwa sebelum kita terlelap. Daripada membiarkan kegelisahan merajalela, rasa syukur mengarahkan ulang sudut pandang kita pada hal-hal yang positif. Ia mengingatkan kita bahwa meski ada tantangan, selalu ada secercah cahaya yang patut disyukuri. Entah itu sebuah percakapan bermakna, sebentuk keindahan alam, sebuah tugas yang tuntas, pelajaran berharga dari sebuah kesalahan, atau sekadar kesempatan untuk bisa bernapas dan hadir di dunia. Dengan aktif mencari titik terang ini, kita menumbuhkan kondisi pikiran yang penuh apresiasi, yang pada akhirnya membuka pintu bagi ketenangan dan istirahat. Anggap saja rasa syukur ini sebagai sebuah bentuk penerimaan yang tabah. Anda menerima hari ini sebagaimana adanya, tanpa berandai-andai seandainya ia berbeda. Anda menyadari bahwa setiap pengalaman, bahkan yang terberat sekalipun, menyimpan benih peluang untuk bertumbuh. Dengan berterima kasih untuk hari ini, Anda menegaskan bahwa Anda telah memaksimalkan apa yang diberikan, atau setidaknya Anda telah memetik pelajaran darinya. Penerimaan ini menghadirkan ketentraman dan kepuasan, sebuah prasyarat untuk melepas segala beban dan larut dalam tidur. Mempraktikkan rasa syukur bisa sesederhana menyisihkan beberapa saat sebelum mata terpejam untuk mengingat 3 hal, besar atau kecil, yang Anda syukuri hari ini. Mungkin itu hangatnya sinar mentari, nikmatnya sesuap makanan, obrolan yang mengembangkan senyum, kemampuan untuk berjalan atau memandang, atau kasur nyaman yang kini menopang tubuh Anda. Anda tidak perlu daftar yang panjang, yang penting adalah niatan tulus untuk menghargai segala yang sudah Anda miliki. Ritual sederhana ini tidak hanya membawa Anda pada tidur yang lebih lelap, tetapi juga melatih mental Anda untuk memandang dunia melalui kacamata penghargaan, secara perlahan mengubah seluruh perspektif hidup Anda. Dengan membiasakan diri berterima kasih untuk hari yang telah berlalu, Anda tidak hanya mempersiapkan diri untuk istirahat yang berkualitas, tetapi juga mengukuhkan ketahanan stoik dalam diri. Anda sadar bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kesempurnaan hari-hari Anda, melainkan oleh sikap Anda menyambutnya. Anda menutup lembaran hari ini dengan nada damai dan penuh kepuasan, membiarkan pikiran melepas lelah dan tubuh menyegarkan diri kembali. Rasa syukur adalah penawar bagi penyesalan dan kecemasan, bagai balsem bagi jiwa yang dengan lembut membimbing Anda menuju alam mimpi. Ia adalah pengingat halus bahwa bahkan di ujung hari, hidup tetaplah sebuah hadiah yang tak ternilai. 7. Disiplin mental untuk kedamaian di malam hari. Pikiran ketika dibiarkan bebas bisa bagaikan kuda liar yang berlari tak tentu arah, khususnya saat kita bersiap untuk beristirahat. Pikiran bertambah banyak, kekhawatiran datang bergelombang, dan ketenangan yang kita butuhkan untuk tidur seakan jauh dari jangkauan. Disinilah stoicisme menawarkan sebuah alat yang sangat berharga, disiplin mental.
Ini bukan tentang memaksakan ketenangan atau menekan pikiran, melainkan tentang melatih pikiran agar terfokus pada hal-hal yang membantu dan membebaskan, serta menjauhi apa yang merusak dan mengganggu. Ini adalah sebuah tindakan pengarahan sadar dan penguasaan diri. Para filsuf Stoa kerap menekankan pentingnya akal budi dan kebutuhan untuk melatihnya agar menguasai emosi serta pikiran kita. Bagi mereka, pikiran yang tak terlatih adalah pikiran yang terbelenggu. Disiplin mental untuk ketenangan malam bukan berarti mengosongkan pikiran, sesuatu yang hampir mustahil, melainkan mengatur isinya. Ini membutuhkan kewaspadaan terus-menerus terhadap apa yang kita izinkan memenuhi ruang mental kita, terutama di saat-saat sebelum kita terlelap. Disiplin ini terwujud dalam beberapa bentuk. Pertama, mengenali pola. Perhatikan jenis pikiran apa yang paling sering menghampiri Anda saat berbaring. Apakah itu kecemasan akan masa depan, penyesalan akan masa lalu, atau kritik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mengenali pola-pola ini adalah langkah awal untuk mengarahkannya kembali. Kedua, pengalihan yang disengaja. Begitu Anda menyadari adanya pikiran yang mengganggu, alih-alih tenggelam di dalamnya, pilihlah secara lembut untuk mengalihkan fokus. Mungkin pada napas Anda, visualisasi yang menenangkan, atau sensasi rileks di tubuh Anda. Ini bukan sebuah pertarungan, melainkan bimbingan yang lembut namun konsisten. Disiplin mental juga melibatkan penentuan batas. Sama seperti Anda tak akan mengizinkan orang asing masuk dan mengacaukan rumah Anda, jangan biarkan pikiran mengganggu serta kekhawatiran yang belum tuntas menyerbu ruang mental suci Anda sebelum tidur. Ini bisa berarti menunda pemikiran tentang masalah hingga besok, dengan mengingatkan diri bahwa malam adalah waktu untuk istirahat. Ini adalah bentuk pertahanan diri ala Stoa, melindungi kedamaian batin dari kekacauan mental. Aspek penting lain dari disiplin mental adalah menerima ketidaksempurnaan. Anda tidak akan mencapai ketenangan sempurna dengan segera setiap malam. Pasti ada malam di mana pikiran Anda sulit diatur. Disiplin bukan berarti bebas dari pergulatan, melainkan ketekunan menuju arah yang benar. Jika Anda mendapati diri larut dalam renungan, cukup sadari pikiran itu dan alihkan perhatian tanpa menyalahkan diri. Setiap kali Anda melakukannya, Anda menguatkan kendali mental Anda. Pada akhirnya, disiplin mental untuk ketenangan malam berakar pada keyakinan bahwa menguasai pikiran Anda adalah mungkin dan patut diperjuangkan. Ini adalah keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih kedamaian alih-alih kekacauan, istirahat alih-alih kecemasan. Dengan melatih disiplin ini, Anda tidak hanya mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih pulih dan nyenyak, tetapi juga mengasah kemampuan penting bagi kehidupan yang tenang. Kemampuan menjaga pikiran tetap tenang dan penilaian tetap jernih apapun yang terjadi. Inilah jalan menuju kebebasan batin yang akan menyertai Anda jauh setelah malam berakhir, memungkinkan Anda hidup dengan ketenangan yang abadi. 8. Memahami kematian sebagai tidur yang paling dalam. Pelajaran ini, meski pada pandangan pertama terkesan suram, justru mengandung kebebasan luar biasa dan bisa menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kecemasan di malam hari. Stoicisme mengajak kita merenungkan kematian bukan sebagai akhir yang menyeramkan, melainkan sebagai bagian alamiah dan tak terhindarkan dari ritme kehidupan. Di dalam perenungan inilah kita menemukan sebuah analogi yang dahsyat, bahwa kematian pada hakikatnya adalah tidur yang paling pulas, sebuah peristirahatan akhir yang tidak perlu ditakuti, tetapi dipahami sebagai puncak dari keberadaan. Dengan mengadopsi sudut pandang ini, ketakutan akan kematian yang sering menyelinap ke dalam kecemasan kita di malam hari akan mereda, dan bersamanya ketakutan untuk menyerah pada tidur. Seneca, dengan kefasihan khasnya, sering menggambarkan kematian sebagai keadaan yang bebas dari segala kekhawatiran dan penderitaan. Ia mendorong kita untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan penuh kesadaran dan tujuan. Lalu di penghujung hari, ia menasihati kita untuk tidur dengan sikap yang sama, seperti kita menghadapi kematian, dengan penerimaan dan tanpa rasa takut. Jika kita bisa menghadapi gagasan pembubaran diri kita sendiri dengan ketenangan, maka akan jauh lebih mudah untuk menyerah pada tidur, yang merupakan bentuk kematian kecil dan sementara, sebuah jeda yang diperlukan sebelum kelahiran kembali di hari yang baru. Kecemasan akan tidur seringkali menyamar sebagai ketakutan kehilangan kendali,
atau tidak bisa bangun, yang bisa jadi merupakan gema dari ketakutan bawah sadar kita akan kematian. Dengan memandang kematian sebagai tidur yang paling dalam atau peristirahatan abadi, kita melepaskan beban mengerikan yang melekat pada tidur. Kita menyadari bahwa tidur hanyalah pengalaman sementara, persiapan untuk kehidupan, bukan gerbang menuju ketiadaan yang kita takuti. Perspektif ini memampukan kita untuk menyerah pada tidur dengan keyakinan, mengetahui bahwa itu adalah proses alami yang menyegarkan kembali diri kita. Merenungkan kematian dengan cara yang tabah ini membantu kita menempatkan kekhawatiran harian ke dalam proporsinya. Jika hidup itu sendiri fana dan kematian adalah bagian alaminya, betapa pentingnya sebenarnya kecemasan-kecemasan kecil yang merampas tidur kita. Merenungkan kefanaan kita sendiri mengajak kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, untuk hidup dengan kebajikan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan melakukan ini, kekhawatiran yang terasa begitu berat dalam kegelapan akan memudar dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Pelajaran ini tidak dimaksudkan untuk mengajak kita pada kemuraman, tetapi justru pada pembebasan yang mendalam. Dengan mengenali kemiripan antara tidur dan kematian, penghalang psikologis yang menghalangi kita untuk rileks sebelum tidur dapat dihancurkan. Tindakan menutup mata dan menyerah pada alam bawah sadar menjadi tidak lagi menakutkan. Ini adalah sebuah latihan. Sebuah latihan melepaskan, mempercayai siklus alam yang memungkinkan kita untuk mempraktikkan pelepasan sejati dari segala kekhawatiran dan dari diri kita sendiri untuk jangka waktu yang singkat namun penting. Jadi ketika Anda berbaring, alih-alih melawan rasa kantuk, rangkullah ia seperti seorang sahabat sebagai pertanda dari peristirahatan terakhir yang suatu hari akan tiba. Biarkan diri Anda melepaskan semua kendali, semua kecemasan, semua perlawanan. Percayalah bahwa seperti halnya setelah kematian, ada keadaan tanpa kekhawatiran. Setelah tidur pun ada kebangkitan yang baru. Perspektif Stoa yang kuat ini akan membimbing Anda menuju tidur yang lebih dalam dan tanpa rasa takut. Sebab dengan menerima hakikat kehidupan dan kematian, Anda menemukan kedamaian di setiap malam. 9. Seni menyeimbangkan diri menuju malam yang tenang. Dalam filsafat Stoa, ada satu kebajikan inti yang dikenal sebagai sofrosin, seni moderasi. Ini bukan soal menahan diri secara kaku, melainkan menjaga keseimbangan dan kesadaran penuh dalam setiap tindakan serta keinginan kita. Dan ketika malam tiba, kebajikan inilah yang menjadi fondasi utama untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran menuju istirahat, terutama di dunia yang kerap memuja stimulasi berlebihan tanpa henti. Menerapkan moderasi sebelum tidur adalah bentuk perawatan diri yang bijaksana, sebuah langkah penting meraih ketenangan di penghujung hari. Ketidakseimbangan menjelang tidur bisa tampak dalam banyak bentuk. Mungkin melalui konsumsi berlebihan, makanan berat, kafein, atau alkohol yang mengacaukan sistem tubuh. Bisa juga lewat paparan tanpa batas pada layar terang dan konten yang memicu arousal mental, membuat kita terus terjaga dalam kondisi siaga tinggi. Atau yang paling halus adalah kebiasaan overthinking, mengulang-ulang masalah yang tak mungkin diselesaikan di malam hari. Semua ini adalah wujud ketidakseimbangan yang menghambat transisi alami menuju istirahat. Bagi para Stoik, menghindari hal yang berlebihan bukanlah sikap puritan, melainkan kesadaran bahwa apapun yang melampaui batas akan mengganggu kedamaian batin. Mempraktikkan moderasi di malam hari berarti memahami dan menghormati batas alami tubuh dan pikiran. Tubuh butuh ruang untuk mencerna, pikiran butuh jeda untuk mereset, makan malam yang ringan, menghindari stimulan beberapa jam sebelum tidur, mengurangi paparan layar, serta memilih aktivitas yang menenangkan, seperti membaca atau meditasi, adalah penerapan nyata dari kebijaksanaan ini. Ini bukan tentang aturan ketat, melainkan pilihan sadar yang membawa kita pada kondisi tenang. Sebuah bentuk penghormatan terhadap fisiologi dan psikologi diri. Sieneska mengajarkan bahwa moderasi bukan sekadar menghindari kelebihan, tetapi juga menghadirkan kebijaksanaan untuk memilah. Ia memampukan kita memilih apa yang benar-benar bermanfaat dan melepaskan apa yang merugikan. Menjelang tidur, ini berarti membedakan mana yang mendukung relaksasi dan mana yang justru memicu energi berlebih.
Percakapan hangat dengan orang terdekat mungkin menenangkan, sementara menonton berita penuh ketegangan jelas mengganggu. Moderasi membimbing kita memilih apa yang memelihara ketenangan, bukan mengusiknya. Tak hanya itu, moderasi juga berlaku pada ekspektasi kita tentang tidur itu sendiri. Kadang, justru kecemasan akan tidur yang sempurna menjadi penghalang terbesar. Stoikisme mengajak kita memoderasi ekspektasi dengan memahami bahwa tidur, seperti bagian hidup lainnya, tak selalu ideal. Ada malam yang nyenyak, ada juga yang gelisah. Kebajikan ini mengajak kita menerima kenyataan apa adanya tanpa frustrasi berlebihan saat tidur tak sesuai harapan. Singkatnya, jangan mengejar kesempurnaan, usahakan saja perbaikan dan kewarasan. Dengan mengintegrasikan moderasi ke dalam ritual malam, kita membangun fondasi kokoh untuk tidur yang restoratif. Kita menciptakan lingkungan fisik dan mental yang mendukung istirahat, sekaligus melenyapkan penghalang yang sering tanpa sadar kita pasang sendiri. Moderasi membebaskan kita dari tirani impuls dan kelebihan, memungkinkan kita menyambut malam dengan rasa seimbang dan harmonis. Ia mengingatkan, hidup yang dijalani dengan baik, bahkan di saat-saat istirahatnya, adalah hidup yang bijak dan seimbang, di mana ketenangan adalah buah alami dari pilihan sadar dan berbudi luhur. 10. Merefleksikan hari tanpa sesal di penghujung malam. Alami saja bagi pikiran kita untuk mengevaluasi kembali kejadian dan pilihan yang kita buat. Tapi evaluasi ini sering berubah menjadi perenungan dalam-dalam yang dipenuhi penyesalan tentang ucapan, tindakan, atau hal-hal yang tidak sempat kita lakukan. Lingkaran penyesalan ini adalah musuh berat tidur nyenyak, karena ia mengikat kita pada masa lalu dan merampas ketenangan yang kita butuhkan untuk beristirahat. Stoicisme bagaimanapun memberi kita metode untuk merenung tanpa terjerumus dalam penyesalan. Sebuah latihan yang memungkinkan kita belajar dari hari ini tanpa membiarkan bayangannya mengganggu malam kita. Seorang praktisi evaluasi diri yang terampil menjalankan ritual refleksi setiap malam. Ia meninjau ulang tindakan bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk belajar dan tumbuh. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Dosa apa yang kulakukan hari ini? Nafsu apa yang berhasil kutaklukan? Di aspek mana aku menjadi sedikit lebih baik? Ini sama sekali bukan proses menyalahkan diri, melainkan momen untuk koreksi diri yang rasional. Dalam pandangan Stoa, masa lalu sudah pasti. Yang bisa kita kendalikan hanyalah persepsi kita tentangnya, dan bagaimana kita menerapkan pelajaran yang didapat untuk masa depan. Rahasia refleksi tanpa penyesalan terletak pada memisahkan antara kesalahan dan rasa bersalah. Kita semua berbuat salah, itu bagian dari menjadi manusia. Seorang Stoa mengakui kesalahan, mengambil hikmahnya, lalu melepaskannya. Sebaliknya, penyesalan adalah beban emosional yang terus kita gantungkan pada masa lalu, memicu putaran pikiran negatif yang tidak membawa manfaat. Ia adalah penilaian negatif terhadap diri sendiri yang, jika dipelihara, akan melemahkan dan menghambat kemajuan kita, atau dalam konteks ini, menghalangi kita untuk beristirahat. Jadi ketika Anda terbaring di kasur dan mendapati diri Anda terus memutar ulang momen-momen hari ini dengan perasaan sesal, berhenti. Akui kehadiran pikiran itu, tapi jangan beri ia kekuatan. Ganti kalimat seperti, seharusnya aku melakukan X, atau seharusnya aku tidak berkata Y. Ubah narasinya. Tanyakan, apa pelajaran yang bisa kuambil dari situasi ini? Bagaimana aku bisa bertindak lebih baik lain kali? Setelah Anda menemukan pelajarannya, lepaskan pikiran itu. Bayangkan meletakkannya di atas awan dan melihatnya melayang pergi, atau tuliskannya di papan tulis, lalu hapus hingga bersih. Ritual refleksi yang singkat dan terpisah ini memungkinkan Anda menutup babak hari itu dengan sengaja. Ini adalah tindakan penutupan secara psikologis yang mencegah energi sisa dari peristiwa masa lalu ikut terbawa ke alam tidur. Dengan melepas belenggu penyesalan, Anda membebaskan cadangan mental yang besar. Energi yang biasanya terbuang untuk latihan mental yang sia-sia dan merusak. Anda akan menyadari suatu kebenaran.
Masa lalu tidak punya kuasa atas keadaan Anda sekarang, kecuali Anda yang memberinya kekuatan. Refleksi tanpa penyesalan adalah wujud nyata dari penerapan kebijaksanaan Stoa ke dalam dunia batin kita. Ia memampukan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita tanpa terjerumus dalam kritik diri yang merusak. Ia memberdayakan kita untuk belajar dan berkembang, alih-alih stagnan dalam penyesalan. Dengan mengasah kemampuan ini, Anda tidak hanya membuka jalan untuk tidur yang lebih tenang, tetapi juga membangun hubungan yang lebih konstruktif dan penuh kasih dengan diri sendiri. Malam hari kemudian berubah menjadi ruang untuk ketenangan, sebuah kedamaian yang hadir karena kita berdamai dengan hari yang telah dilalui, siap menyambut hari baru dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. 11. Kedamaian dari hati nurani yang bersih. Bagi seorang Stoa, salah satu pencapaian terpenting dalam meraih tidur yang berkualitas adalah memelihara ketenangan batin yang lahir dari hati nurani yang jernih. Tak ada bantal yang lebih nyaman daripada hati yang tak berbeban, dan tak ada kegelapan yang lebih menenangkan selain malam yang tak dihantui penyesalan atau rasa bersalah yang menggerogoti. Kedamaian ini bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan keyakinan teguh bahwa sepanjang hari kita telah berusaha bertindak selaras dengan prinsip kebajikan dan kebijaksanaan dalam koridor yang bisa kita kendalikan. Ketenangan ini lahir dari keselarasan antara nilai-nilai luhur kita dengan tindakan nyata dalam keseharian. Seneca, melalui surat-suratnya, berulang kali menekankan pentingnya mawas diri di penghujung hari, bukan untuk menyiksa diri, namun untuk mengevaluasi dengan jujur. Sudahkah kita berlaku adil? Sudahkah kita menunjukkan kebaikan? Sudahkah kita bersikap toleran? Dan sudahkah kita menghadapi kesulitan dengan keberanian? Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan mutlak, melainkan komitmen terus-menerus untuk mendekat pada kebajikan. Saat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan yakin, atau setidaknya mengakui bahwa kita telah berusaha semampu kita, pikiran kita akan terbebas dari belenggu rasa bersalah dan penyesalan, yang pada hakikatnya hanyalah persepsi kita sendiri terhadap tindakan masa lalu. Hati nurani yang bersih menjadi tameng kokoh melawan kecemasan di malam hari. Kegelisahan yang sering menyergap justru saat kita berusaha beristirahat. Kesalahan masa lampau, keputusan yang tertunda, maupun ucapan yang melukai, semua kehilangan cengkeramannya ketika hati nurani kita tetap tenang. Jika kita telah bertindak dengan integritas dan melakukan yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan situasi yang ada, maka tak ada lagi yang perlu disesali. Kaum Stoa memahami bahwa hasil akhir bukanlah wewenang kita, yang bisa kita kendalikan hanyalah niat dan usaha kita. Memupuk hati nurani yang bersih adalah praktik harian yang melibatkan kebajikan konkret. Ini berarti memilih nalar sehat dibanding emosi impulsif, kejujuran di atas kecurangan, dan kepedulian menggantikan sikap acuh. Ini bukan tujuan akhir yang harus diraih, melainkan perjalanan berkelanjutan yang kita jalani langkah demi langkah. Pada akhirnya, praktik ini membentuk integritas pribadi, keselarasan antara apa yang kita yakini dan bagaimana kita hidup. Dan dari keselarasan inilah timbul ketenangan yang paling mendasar. Saat Anda hendak beristirahat, luangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali hari Anda, bukan untuk menghakimi diri dengan keras, tapi untuk mengapresiasi upaya Anda dalam menjalani kebajikan. Jika ada momen di mana Anda tergelincir, pandanglah sebagai bahan pelajaran, kesempatan untuk tumbuh di masa depan, bukan alasan untuk mencela diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar, namun terus-menerus larut dalam penyesalan hanya akan membelenggu kita pada masa lalu. Lepaskan belenggu itu. Kedamaian hati nurani yang bersih memungkinkan Anda melepaskan kendali atas pikiran dan menyerahkan diri pada tidur dengan keyakinan yang teguh. Anda menyadari bahwa Anda telah berusaha maksimal dan itu cukup. Anda tak perlu menyelesaikan semua persoalan dunia di dalam kepala Anda sebelum terlelap. Kebajikan memberikan ruang aman, perlindungan batin di mana kedamaian bersemayam. Dalam kesunyian yang dibentuk oleh tindakan bajik dan refleksi jujur, tidur yang memulihkan menemukan tempatnya yang paling dalam. Malam menjadi cerminan dari hari Anda, memantulkan ketenangan yang Anda raih melalui pilihan-pilihan Anda. 12. Bebaskan diri dari penghakiman. Saat matahari terbenam dan kita bersiap untuk beristirahat, ada satu jebakan pikiran yang paling sering merampas kedamaian kita.
kecenderungan untuk menghakimi. Bukan hanya menghakimi orang lain atau keadaan, tapi yang paling menusuk, menghakimi diri sendiri. Di saat sunyi sebelum tidur, pikiran kerap mengadili setiap tindakan kita di siang hari. Keputusan yang dibuat, kesalahan yang terjadi, bahkan kegagalan kita untuk sekadar terlelap. Kritik internal yang tak henti ini membangun ketegangan batin, sebuah musuh langsung dari relaksasi yang kita dambakan. Di sini kebijaksanaan Stoik menawarkan solusi yang dalam, seni untuk menghindari penghakiman. Filsuf Epictetus mengingatkan kita, yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan sudut pandang dan penilaian kita lah terhadapnya. Ini terasa paling nyata ketika kita menjadi hakim bagi diri sendiri. Saat kita berbisik, aku tidak mampu hari ini, aku mengecewakan, aku gagal karena masih terjaga. Saat itulah kita sebenarnya sedang meracuni diri sendiri dengan opini, bukan fakta. Penghakiman ini hanyalah interpretasi, dan interpretasilah, bukan kenyataannya, yang berdaya curi kedamaian kita. Lantas, bagaimana caranya? Prakteknya adalah dengan mengamati pikiran secara pasif. Saat muncul tuduhan dalam diri atau penilaian keras tentang hari itu, jangan ditanggapi atau diperdebatkan, cukup sadari kehadirannya. Lihat ia sebagai sekadar pemikiran, bukan sebuah kebenaran mutlak. Pikiran Stoik melatih diri untuk melihat setiap penghakiman sebagai konstruksi mental belaka yang bisa diakui, lalu dibiarkan pergi tanpa memicu badai emosi. Ini bukan soal lari dari tanggung jawab. Bukan, ini tentang memahami bahwa ada waktu dan tempat untuk evaluasi yang konstruktif, dan kamar tidur di malam hari bukanlah tempatnya. Penghakiman dalam konteks ini adalah penghalang ketenangan. Jalan menuju kedamaian justru dimulai dari penerimaan diri, menerima bahwa kita manusia biasa, tak sempurna, dan bahwa setiap hari adalah sebuah proses belajar. Jadi ketika dorongan untuk menghakimi diri itu datang, coba ucapkan mantra sederhana dalam batin. Ini hanya sebuah penilaian, bukan realita. Aku memilih untuk melepaskannya untuk malam ini. Atau alihkan perlahan fokus Anda kepada sensasi fisik, rasa hangatnya selimut, naik turunnya napas, atau sebuah visualisasi yang menenangkan. Intinya adalah memutus mata rantai antara penghakiman dan reaksi emosional. Dengan menolak menghakimi, Anda menciptakan ruang tanpa perlawanan dalam diri. Anda mengizinkan diri untuk ada begitu saja tanpa beban untuk menjadi sesuatu yang lain. Penerimaan yang radikal ini adalah penawar bagi jiwa yang lelah. Anda membebaskan diri dari tirani kesempurnaan dan merangkul kerentanan yang justru diperlukan untuk istirahat yang hakiki. Penghakiman adalah tembok yang kita bangun antara diri kita dan ketenangan. Dengan merobohkannya, kita membuka jalan menuju tidur yang lebih dalam dan bebas dari kecemasan. Malam pun berubah menjadi suaka, pelabuhan yang bebas dari vonis, di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk dinilai. Dengan melatih sikap tidak menghakimi, Anda bukan hanya membuka pintu bagi tidur yang nyenyak, tetapi juga memupuk sebuah hubungan yang lebih penyayang dan membebaskan dengan diri sendiri. Sebuah fondasi kokoh untuk ketenangan sejati. 13. Sifat fana dari setiap kesulitan. Salah satu kebenaran paling menenangkan dari stoicisme adalah bahwa segala sesuatu bersifat sementara, terutama kesulitan dan masalah kita. Di malam hari, pikiran kita sering menganggap tantangan atau kekhawatiran itu seperti gunung yang permanen dan tak tergoyahkan. Namun filsafat Stoa mengajarkan bahwa persis seperti awan yang berlalu di langit atau seperti ombak yang datang dan pergi di lautan, setiap kesulitan, seberat apapun, pada akhirnya akan berlalu. Memahami dan sepenuhnya meresapi kebenaran ini adalah penawar bagi pikiran yang gelisah sebelum terlelap. Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri dan kita tentang sifat fana dari segala hal. Dia mengajak kita untuk merenungkan betapa cepatnya segala sesuatu berubah, bagaimana kerajaan-kerajaan besar pun runtuh, dan bagaimana masalah-masalah yang dulu terasa mustahil akhirnya terselesaikan atau kehilangan cengkramannya. Perspektif ini mengajarkan kita bahwa dengan berpegang erat pada kesulitan, kita sebenarnya mengabaikan hukum alam yang paling mendasar, hukum perubahan. Justru penolakan kita untuk menerima kefanaan inilah yang sering menjadi akar penderitaan terdalam. Jadi ketika sebuah masalah menghantui Anda di atas bantal, alih-alih terbelit dalam jaring kekhawatirannya, berhentilah sejenak. Renungkan sifat sementaranya. Ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri.
Bukankah dulu ada masalah serupa yang juga terasa begitu membebani, namun pada akhirnya sirna? Apa bukti nyata yang saya miliki bahwa masalah ini akan berlangsung selamanya? Anda akan sering menemukan bahwa pikiran Anda telah membesar-besarkan rasa kekal dari situasi tersebut. Pelajaran ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengecilkan rasa sakit atau kesulitan yang nyata. Ini adalah undangan untuk menyadari bahwa pada dasarnya setiap masalah memiliki siklus hidupnya sendiri. Ia lahir, ia mencapai puncaknya, dan pada akhirnya ia akan memudar atau terselesaikan dengan caranya sendiri. Dengan memandangnya sebagai sebuah fase, bukan keadaan yang permanen, kita dapat melepaskan ketegangan yang timbul dari persepsi bahwa masalah itu akan abadi. Menerima ketidakkekalan adalah sebuah tindakan keyakinan dalam aliran alam semesta. Ini adalah pengakuan bahwa sebagaimana siang berganti malam dan malam menyerahkan dirinya pada fajar, begitu pula kesulitan akan membuka jalan bagi keadaan yang baru. Cara pandang ini memungkinkan Anda untuk melepaskan desakan untuk menyelesaikan semuanya sekarang juga. Anda menyadari bahwa malam adalah waktu untuk beristirahat, dan bahwa tantangan seperti Anda sendiri membutuhkan waktu dan ruang mereka untuk dapat terurai. Jika sebuah kecemasan masih tetap membayangi, bayangkan ia sebagai awan yang melintas di langit pikiran. Jangan ditatapi, jangan dikuliti secara berlebihan, biarkan ia berlalu. Percayalah bahwa waktu, keadaan, atau tindakan Anda di saat yang tepat nanti akan menanganinya. Keyakinan pada sifat fana kesulitan inilah yang membebaskan Anda dari membawa bebannya masuk ke dalam tidur. Mempraktikkan kebijaksanaan ini membawa kelegaan. Anda tersadar bahwa Anda tidak perlu memikul beban seluruh dunia di pundak saat Anda berusaha untuk beristirahat. Dengan menyadari bahwa setiap masalah memiliki tanggal kadaluarsanya sendiri, pikiran pun dapat mengendur. Malam hari menjadi pengingat yang lembut bahwa sebagaimana masalah-masalah siang hari memudar di telan kegelapan, begitu pula masalah hidup pada akhirnya akan lenyap, digantikan oleh waktu dan tindakan yang tepat. Dalam cahaya kebijaksanaan Stoa ini, tidur yang memulihkan bukan hanya mungkin, tetapi merupakan hasil yang wajar dari sebuah pikiran yang telah berdamai dengan kebenaran tentang ketidakkekalan. 14. Menyesuaikan diri dengan kondisi malam. Hidup jarang berjalan sesuai rencana, dan malam hari pun tak luput dari kenyataan itu. Suara yang tak terduga, kasur yang tak nyaman saat sedang bepergian, suhu ruangan yang tidak pas, atau bahkan kegelisahan fisik sesaat, semuanya bisa mengganggu perjalanan kita menuju tidur. Respons alami kita terhadap gangguan-gangguan ini seringkali adalah penolakan dan frustrasi yang justru memperburuk keadaan. Disinilah stoicisme menawarkan kebijaksanaannya melalui ajaran tentang penyesuaian diri. Ini bukan tentang mengubah lingkungan di sekitar kita, tetapi tentang mengubah persepsi dan sikap kita menghadapinya. Epictetus mengingatkan, jangan berharap segala sesuatu berjalan seperti yang kita inginkan, tapi berharaplah ia terjadi sebagaimana adanya. Inilah inti dari adaptasi. Ketika tidur kita terganggu atau terhambat oleh hal-hal di luar kendali, respons seorang stoik bukanlah kemarahan atau keluhan, melainkan penerimaan dan penyesuaian diri. Ini tentang mengenali realitas yang ada dan meresponsnya dengan ketenangan. Bayangkan Anda menginap di hotel dengan kebisingan yang terus-menerus. Respons umumnya adalah iritasi, mengeluh, dan fokus berlebihan pada suara tersebut. Sebaliknya, respons stoik adalah mengakui kebisingan sebagai sebuah fakta, sebuah keadaan eksternal belaka. Lalu Anda bisa menyesuaikan diri, mungkin dengan memusatkan perhatian pada napas Anda sendiri, menggunakan penutup telinga jika ada, atau sekadar menerima bahwa kebisingan itu adalah bagian dari malam ini. Kedamaian Anda tidak bergantung pada hilangnya kebisingan itu. Kedamaian bergantung pada sikap Anda. Itulah kuncinya. Menyesuaikan diri dengan kondisi malam memerlukan kelenturan mental. Jika Anda tak kunjung tidur pada jam biasanya, jangan terus terpaku pada harapan itu. Mungkin ini justru kesempatan untuk membaca, bermeditasi, atau melatih kesabaran dan penerimaan atas kondisi terjaga. Jika Anda terbangun di tengah malam, alih-alih frustrasi, pandanglah sebagai kesempatan untuk sejenak merenung,
minum air, atau bernapas dalam dan menyambung kembali ketenangan. Ajaran ini membebaskan kita dari tirani ekspektasi yang kaku. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang mempengaruhi tidur kita. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menanggapi hal-hal tersebut. Dengan melatih adaptasi, kita membangun ketahanan yang memungkinkan kita tetap tenang, bahkan dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kita menyadari bahwa ketentraman batin tidak ditentukan oleh keinginan dunia luar. Adaptasi ala stoicisme bukan berarti pasif. Ini adalah tindakan sadar pikiran, memilih ketenangan alih-alih frustrasi, memilih pengertian menggantikan keluhan. Dengan menerapkan pelajaran ini sebelum dan selama malam, Anda memberdayakan diri untuk menghadapi gangguan apapun dengan pikiran yang jernih. Anda menyadari bahwa kunci istirahat yang baik bukan terletak pada lingkungan yang sempurna, melainkan pada kemampuan Anda menjaga ketenangan batin, apapun yang terjadi di luar. Dengan begitu, malam hari menjadi ruang latihan bagi kemampuan adaptasi stoik Anda. Sebuah kesempatan untuk menemukan keheningan dan istirahat, bahkan di tengah kondisi yang tidak sempurna. 15. Ada sebuah pengabaian tertentu terhadap dunia luar yang justru merawat tidur. Stoicisme mengajarkan kita tentang garis pemisah antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang bukan. Segala sesuatu di luar kendali kita, segala keadaan eksternal, dan seringkali inilah yang mengusik upaya kita untuk terlelap. Riuh tetangga, gonggongan anjing, deru hujan atau desau angin, cahaya yang menyelinap melalui celah jendela, rasa panas atau dingin. Reaksi spontan kita biasanya adalah jengkel, frustrasi, dan fokus yang terpaku pada sumber gangguan. Hasilnya, kita justru terjauhkan dari tidur. Solusi ala Stoa adalah melatih sikap tidak peduli terhadap faktor-faktor eksternal yang mengganggu. Penting untuk dipahami, ketidakpedulian ala Stoa bukanlah bentuk apatis atau ketidaksadaran. Ini adalah kesadaran penuh bahwa elemen-elemen luar tersebut bersifat acuh tak acuh terhadap kesejahteraan kita. Mereka tidak memiliki kemampuan hakiki untuk melukai kita, kecuali kita memberinya kekuatan melalui penilaian dan reaksi kita. Kebisingan pada dirinya sendiri tidaklah buruk. Yang menciptakan penderitaan adalah interpretasi kita bahwa ia adalah sebuah gangguan. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, bila sesuatu di luar diri membuatmu kesal, bukan benda itulah yang mengganggumu, melainkan penilaianmu sendiri terhadapnya. Dalam konteks tidur, ini berarti bukan suara bising dari luar yang mencegahmu tidur, tetapi penilaianmu lah akan kebisingan, itulah yang membuatmu terjaga. Dengan mengadopsi sikap ketidakpedulian yang rasional, kita mencabut kekuatan yang dimiliki gangguan-gangguan ini atas diri kita. Praktik pengabaian ini melewati beberapa tahap. Pertama, penerimaan. Akui saja. Sadari bahwa kebisingan atau cahaya itu ada. Jangan dilawan. Karena dengan melawan, kamu justru memberinya lebih banyak tenaga. Kedua, klasifikasi. Identifikasi elemen tersebut sebagai sesuatu yang acuh tak acuh. Artinya, sesuatu yang tidak memengaruhi kebajikan atau kemampuanmu untuk bernalar. Ia pada dirinya sendiri tidak baik maupun buruk. Ketiga, pengalihan. Setelah kamu mengenali dan mengategorikannya, alihkan perhatianmu dengan lembut ke dalam, menuju napas, menuju sensasi tubuhmu di atas tempat tidur. Pelajaran ini memampukan kita dengan mengingatkan bahwa kedamaian batin kita adalah sebuah benteng yang tak tertembus. Keadaan luar tidak bisa menjangkaunya, kecuali kita sendiri yang mengizinkan. Jika kebisingan dari luar terus-menerus, kita bisa memilih untuk memandangnya sebagai bunyi latar, sebagai bagian dari soundtrack malam, dan bukan sebagai ancaman. Jika cahaya mengganggu, kita bisa mengakuinya tanpa membiarkan pikiran kita terpancing. Dengan mengembangkan ketidakpedulian terhadap hal-hal eksternal yang mengusik tidur, kamu membebaskan dirimu dari satu sumber kecemasan yang besar. Kamu menyadari bahwa kendali bukan terletak pada memanipulasi dunia luar agar tunduk pada keinginan tidurmu, tetapi pada menguasai pikiran dan reaksimu sendiri terhadap dunia itu. Ini memungkinkanmu untuk menjaga ketenangan dan tujuanmu untuk beristirahat,
bahkan di tengah lingkungan yang tak sempurna. Dengan demikian, malam hari berubah menjadi sebuah kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan stoik yang sangat kuat ini. Setiap gangguan berubah menjadi latihan kecil dalam melepaskan dan menerima. Dengan belajar untuk tidak peduli pada hal-hal di luar kendalimu, kamu memupuk sebuah kedamaian batin yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sebuah kedamaian yang dengan lembut akan menuntunmu menuju tidur yang memulihkan, tak peduli apapun yang dunia luar putuskan untuk diperbuat. Tidurmu menjadi bukti nyata dari kebebasan batinmu. 16. Merawat ataraksia di tengah kelam. Ataraksia, sebuah konsep Yunani kuno yang merujuk pada ketenangan jiwa, ketentraman batin yang tak tergoyahkan. Dalam filsafat Stoa, ini adalah salah satu capaian tertinggi manusia. Sebuah kondisi mental yang bebas dari hiruk-pikuk, kecemasan, dan gejolak emosi. Kita sering membayangkan ataraksia dalam teriknya konflik kehidupan di siang hari. Namun, justru dalam gelapnya malam, latihan ini menemukan ujian sesungguhnya. Saat sunyi menggema dan pikiran kehilangan aneka distraksi, disitulah kegelisahan kerap menemukan panggungnya yang paling subur. Kegelapan dan kesunyian, secara paradoks, bisa menjadi pengeras suara bagi bisik-bisik keresahan di dalam kepala. Tanpa hiruk-pikuk dunia di siang hari, benak kita dengan mudah berubah menjadi teater untuk segala kekhawatiran dan penyesalan. Ataraksia mengajak kita untuk hadir sebagai penonton yang tenang, mengamati setiap gejolak itu tanpa larut dalam alur ceritanya. Ini bukan soal menumpas atau menyangkal adanya pikiran dan perasaan. Ini tentang menciptakan ruang jarak yang bijak. Seperti diajarkan Epictetus, kita sesungguhnya terganggu bukan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh sudut pandang kita terhadap peristiwa tersebut. Prinsip ini sangat relevan untuk ataraksia nokturnal. Jika Anda cemas karena terjaga, yang menyiksa bukanlah kurang tidurnya, melainkan penilaian Anda tentang dampak buruk dari kurang tidur itu. Ataraksia membantu kita untuk mempertanyakan dan merekonstruksi penilaian-penilaian semacam itu. Lantas, bagaimana cara memupuk ataraksia di tengah kelam? Pertama, lakukan penerimaan total terhadap keadaan saat ini. Jika Anda terjaga, terimalah bahwa Anda terjaga. Setiap perlawanan hanya akan menciptakan gesekan dan penderitaan tambahan. Kedua, jadilah pengamat yang terpisah dari pikiran Anda. Saat kekhawatiran datang, bayangkan ia seperti awan yang melintas di langit kesadaran. Anda bisa melihatnya, mengamatinya, tanpa harus melekat atau berusaha menghalaunya. Biarkan ia datang dan biarkan pula ia pergi. Ketiga, pusatkan energi hanya pada apa yang berada dalam kendali Anda. Anda menguasai sikap Anda, tarikan napas Anda, niat Anda untuk beristirahat. Anda tidak bisa memaksa tidur datang seketika atau menuntut pikiran untuk diam 1000 bahasa. Dengan fokus pada lingkaran kendali ini, Anda menjadi kebal terhadap segala hal yang berada di luarnya. Ataraksia di malam hari adalah sebuah tindakan pembebasan. Anda membebaskan diri dari desakan harus tidur lelap, dari keharusan untuk mengosongkan pikiran, dari tekanan untuk menyelesaikan semua masalah sebelum fajar menyingsing. Ini memungkinkan Anda untuk sekadar ada dalam sunyi yang ditawarkan malam, mempercayai kebijaksanaan tubuh untuk menemukan istirahatnya pada waktunya. Latihan ini bukan cuma membantu Anda terlelap dengan lebih mudah. Lebih dari itu, ia mengasah kapasitas ketenangan Anda untuk menghadapi kehidupan di siang hari. Dengan belajar tetap setenang samudra di kegelapan malam, Anda membangun fondasi ketahanan mental yang akan menyangga Anda melalui segala bentuk tantangan. Malam pun berubah menjadi laboratorium ketenangan. Setiap detik kegelisahan adalah kesempatan berharga untuk menegaskan kembali kendali Anda atas kedamaian batin. Dan dalam ketenangan itulah, ataraksia membimbing Anda menuju tidur yang dalam dan memulihkan, sebuah bukti nyata dari kekuatan pikiran Stoa yang Anda latih. 17. Menyadari sifat sementara dari pikiran yang mengganggu. Saat berusaha terlelap, seringkali pikiran kita menjelma menjadi panggung bagi parade pikiran intrusif. Ingatan yang tak diundang, kegelisahan, renungan berulang, rencana masa depan, atau percakapan batin. Pikiran-pikiran ini kerap terasa tak berkesudahan dan membebani, seakan mereka memiliki kendali mutlak atas diri kita. Namun, salah satu kebenaran paling mendalam dalam stoicisme yang sangat penting untuk ketenangan di malam hari
adalah menyadari bahwa semua pikiran bersifat sementara, terutama yang terasa mengganggu. Layaknya segala hal di dunia, pikiran pun muncul dan kemudian lenyap. Ia tidak abadi. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya terus-menerus merenungkan sifat fana dari kehidupan dan segala unsur di dalamnya. Renungan yang sama ini dapat kita terapkan pada kondisi mental kita. Sebuah pikiran, betapapun kuatnya ia menghantam di suatu momen, hanyalah sebuah penampakan singkat dalam aliran kesadaran. Ia muncul, entah memenuhi tujuannya atau tidak, lalu menghilang, kecuali jika kita memberinya tenaga dengan terus mencengkeramnya. Ketika sebuah pikiran mengusik menyerang di malam hari, respons alami kita mungkin adalah melawannya, mengulitinya, atau berusaha menekannya. Namun, reaksi ini justru seringkali mengukuhkan kekuatannya. Pendekatan Stoa berbeda, ini tentang mengakui sifat sementaranya. Alih-alih terjerat di dalam narasinya, Anda bisa berkata pada diri sendiri, ini cuma sebuah pikiran, ia akan berlalu. Penguatan sederhana ini, ketika diulang dengan keyakinan, bisa terasa sangat membebaskan. Bayangkan pikiran-pikiran yang mengganggu Anda sebagai awan yang bergerak pelan di langit. Anda bisa menyaksikannya, mengenali bentuk dan warnanya, tanpa harus ikut terbawa atau membiarkannya menenggelamkan Anda. Cukup amati pergerakannya, dan pada akhirnya ia akan menghilang di cakrawala kesadaran Anda yang luas. Dengan cara yang sama, setiap pikiran hanyalah peristiwa sesaat di ruang luas kesadaran Anda. Pelajaran intinya bukanlah tentang menghilangkan pikiran, yang hampir mustahil dilakukan, melainkan mengubah hubungan Anda dengannya. Dari menjadi hamba dari setiap pikiran, Anda beralih menjadi pengamat yang sadar. Dengan memahami ketidakkekalannya, Anda berhenti menganggapnya begitu serius sampai bisa merusak kedamaian Anda. Jika sebuah pikiran terus menggedor-gedor, Anda cukup mengakui kehadirannya, lalu alihkan perhatian kembali pada napas Anda, pada sensasi di tubuh Anda, atau pada kegelapan sunyi yang melingkupi Anda. Kesabaran adalah kunci dalam latihan ini. Akan ada malam-malam di mana pikiran terasa lebih lengket. Tetapi setiap kali Anda memilih untuk tidak terbelit, setiap kali Anda mengingatkan diri untuk melepaskannya, Anda menguatkan otot stoik Anda. Dengan menerima sifat fana dari segala hal dan melepaskan cengkeraman, Anda menyadari bahwa Anda bukanlah korban dari pikiran Anda sendiri. Anda memiliki kekuatan untuk mengarahkan fokus perhatian. Dengan mengenali ketidakkekalan pikiran yang mengganggu, Anda membebaskan diri dari beban untuk mengendalikan setiap helai pikiran yang muncul. Anda membiarkannya ada, alih-alih berperang melawannya. Penerimaan dan pelepasan inilah yang membuka jalan menuju kondisi yang lebih tenang dan damai. Sebuah kondisi yang mendukung tidur nyenyak. Malam hari pun berubah menjadi pengingat yang lembut. Sebagaimana pikiran datang dan pergi, begitu pula segala kekhawatiran membuka ruang bagi keheningan dan istirahat yang Anda rindukan. 18. Kekuatan rutinitas dan persiapan sadar. Meskipun stoicisme mengajarkan adaptasi dan ketenangan terhadap hal-hal di luar kendali, filosofi ini sama sekali bukan pembenaran untuk bersikap pasif. Justru, stoikisme menempatkan kebijaksanaan dan disiplin sebagai fondasi dalam mengarungi kehidupan. Dalam konteks tidur, prinsip ini terwujud dalam betapa krusialnya sebuah rutinitas dan persiapan yang disengaja menyambut malam hari. Tujuannya bukan untuk menciptakan aturan kaku, tetapi membangun lingkungan dan kebiasaan yang secara optimal mendukung transisi kita dari kesibukan menuju ketenangan, sehingga mempermudah kedamaian pikiran. Seneca mengajarkan kita bahwa keteraturan dan disiplin adalah tulang punggung kehidupan yang tenang dan bermartabat. Improvisasi yang terus-menerus dan kurangnya struktur hanya akan melahirkan kekacauan serta kecemasan. Untuk tidur, rutinitas malam adalah cara kita memberi sinyal kepada tubuh dan pikiran. Saatnya untuk beristirahat. Inilah penerapan kebijaksanaan dalam mengelola energi dan kesejahteraan kita sendiri. Mempersiapkan tidur bukanlah tindakan impulsif, melainkan rangkaian tindakan sadar yang membawa kita pada ketenangan. Beberapa langkahnya bisa termasuk menurunkan stimulasi, kurangi paparan layar terang, konten yang merangsang, berita, media sosial, dan pekerjaan berat setidaknya 1 jam sebelum tidur. Memilih ketenedangan, beralihlah ke aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku fisik, mendengarkan musik yang kalem, atau bermeditasi. Merancang lingkungan, pastikan kamar Anda gelap, sejuk, dan hening.
Penyesuaian kecil pada lingkungan dapat membawa dampak besar bagi kualitas istirahat Anda. Membangun ritual, bentuk kebiasaan menenangkan seperti mandi air hangat, menyesap teh herbal, atau melakukan peregangan ringan. Tindakan sadar ini adalah isyarat bagi tubuh untuk mulai melambat. Merenung dan menutup hari, seperti telah dibahas, refleksi tanpa rasa bersalah dan mengungkap rasa syukur adalah bentuk persiapan mental yang sangat ampuh. Nilai dari rutinitas dan persiapan terletak pada kemampuannya untuk meminimalkan gesekan mental. Dengan memiliki rencana, bahkan yang fleksibel, kita mengurangi kebutuhan untuk mengambil keputusan atau berimprovisasi di detik-detik terakhir. Hal yang seringkali memicu stres. Dengan menetapkan rutinitas, kita menciptakan kerangka prediktabilitas yang menenangkan sistem saraf dan mendorong relaksasi. Di sini, kita tidak berusaha mengendalikan tidur itu sendiri, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkannya hadir dengan lebih mudah. Pelajaran ini adalah pengingat, kita adalah aktor aktif dalam ketenangan kita sendiri. Kita tidak sekadar pasif menunggu tidur datang. Kitalah yang menciptakan kondisi bagi tidur untuk muncul. Disiplin dalam rutinitas malam bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah tindakan perawatan diri yang sangat stoik. Ini adalah perwujudan dari kebijaksanaan, sebuah investasi pada kesehatan mental dan fisik kita, dengan kesadaran penuh bahwa pikiran dan tubuh yang tenang adalah fondasi bagi kehidupan yang bermartabat dan memuaskan. Dengan demikian, malam hari diubah menjadi sebuah ritual yang penuh makna, sebuah transisi sadar dari hiruk-pikuk hari menuju kedamaian istirahat. Dengan menghargai kekuatan rutinitas dan persiapan, Anda tidak hanya mengoptimalkan peluang untuk tidur nyenyak, tetapi juga mengasah kemampuan Anda untuk menerapkan kebijaksanaan dan disiplin dalam segala aspek hidup, menciptakan aliran ketenangan yang akan tetap menyertai Anda, jauh melampaui kegelapan malam. 19. Kekuatan sunyi yang ada di dalam. Tak ada halangan yang lebih besar dalam upaya meraih tidur selain deru pikiran yang tak kenal henti. Kekhawatiran, rencana, kenangan, lamunan. Kebisingan di dalam kepala bisa begitu menggema, bahkan di tengah heningnya malam. Disinilah stoicisme menawarkan jalannya. Dengan fokusnya yang mendalam pada alam pikiran, filsafat ini mengajak kita untuk merawat dan menemukan kekuatan dari keheningan batin. Bukan tentang mencapai pikiran yang sunyi sepenuhnya, hal yang hampir mustahil, melainkan kemampuan untuk memelankan volume bising itu dan menemukan sebuah ruang ketenangan di balik hiruk-pikuk mental. Seneca mengingatkan kita untuk mencari ketenangan bukan hanya pada tiadanya suara dari luar, tetapi pada jiwa yang tenang. Baginya, perlindungan sejati bukanlah tempat yang terpencil, melainkan benteng di dalam pikiran kita sendiri. Keheningan batin adalah kondisi ketenangan mental di mana pikiran boleh saja datang, tetapi ia tak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu atau melanda kedamaian kita. Inilah kemampuan untuk mendengarkan suara dari dalam keheningan yang tersembunyi di balik segala jenis kebisingan. Untuk menyentuh keheningan ini menjelang tidur, praktik stoa menuntun kita pada kesadaran penuh dan seni melepaskan. Saat sebuah pikiran muncul, alih-alih mengikutinya atau bereaksi, cukuplah mengamatinya. Bayangkan setiap pikiran sebagai gelembung yang mengambang perlahan, lalu melebur tanpa sisa. Dengan tidak melekat, dengan tidak memberinya energi berlebih, intensitasnya mereda dan ia pun berlalu lebih cepat. Memusatkan perhatian pada napas adalah alat yang ampuh untuk memupuk keheningan batin. Napas adalah jangkar yang menambatkan kita pada momen kini, sebuah irama konstan yang dapat menarik perhatian menjauh dari pusaran pikiran. Rasakan udara mengalir masuk dan keluar, sensasi mengembang dan mengempisnya perut dengan lembut. Setiap hembusan bisa menjadi sarana untuk melepaskan beban pikiran, sisa-sisa hari, dan segala kekalutan. Keheningan batin bukanlah keadaan kosong, melainkan sebuah keadaan kesadaran yang dalam. Di sanalah kita bisa mendengar suara nalar sendiri, pertimbangan paling jernih, tanpa distorsi dari kebisingan mental. Ia adalah ruang di mana ataraksia, ketenangan jiwa, dapat bertumbuh.
Dengan memelihara kesunyian ini, kita menyadari bahwa kedamaian bukan terletak pada tiadanya pikiran, melainkan pada kemampuan untuk tetap tak terganggu oleh kehadirannya. Praktik mengundang keheningan batin sebelum tidur adalah sebuah tindakan disiplin dan perawatan diri. Ia adalah cara untuk melindungi ruang mental dan emosional kita dari dalam. Dengan menenangkan pikiran, kita menciptakan sebuah lingkungan internal yang mendukung, di mana tidur dapat datang secara alami. Kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap pikiran, dan sebagai gantinya berserah pada keadaan tenang yang tetap waspada. Saat Anda berbaring, undanglah secara aktif keheningan batin itu. Tutup mata dan alihkan perhatian ke dalam. Biarkan pikiran mengalir tanpa dihalangi, namun pilihlah untuk tidak ikut hanyut. Beristirahatlah di sela-sela antar pikiran dalam kesunyian yang mendasari semuanya. Di dalam sunyi itu, Anda akan menemukan sumber kedamaian yang tak pernah kering, serta gerbang menuju tidur yang memulihkan. Malam ini menjadi pengingat, ketenangan sejati tidak dicari di luar, tetapi ditemukan dalam heningnya pikiran Anda sendiri yang tak tergoyahkan. 20. Membebaskan diri dari bayangan tidur sempurna. Terkadang, musuh terbesar tidur nyenyak bukanlah kurang istirahat, melainkan kecemasan yang lahir dari harapan kita sendiri. Kita membayangkan tidur 8 jam penuh, lelap tanpa jeda, lalu terbangun dengan pikiran jernih dan tubuh segar sepenuhnya. Namun ketika kenyataan tak sesuai harapan, rasa frustrasi dan kekecewaan menggerogoti, yang justru membuat tidur semakin menjauh. Disinilah stoicisme menawarkan jalan keluar yang dalam, melepaskan cengkeraman harapan kaku tentang tidur. Filsafat ini mengajak kita menerima realitas apa adanya, bukan seperti yang kita impikan. Berjuang untuk kesempurnaan dalam hal-hal di luar kendali kita, seperti berapa lama atau seberapa nyenyak kita tidur, hanya akan melahirkan penderitaan. Seperti ditulis Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran. Jika kita terus disibukkan oleh ketidakpuasan akan tidur, di manakah ruang untuk ketenangan? Melepaskan ekspektasi tidur sempurna bukan berarti kita tak lagi peduli pada kualitas istirahat. Ini tentang menjaga ketenangan batin, terlepas dari hasil yang didapat. Kita tetap bisa menyiapkan kamar, mempraktikkan ritual sebelum tidur, dan mengupayakan yang terbaik. Namun pada akhirnya, tidur tetaplah proses alami yang tak selalu bisa diprediksi atau diatur sempurna. Ada malam di mana kita terlelap nyenyak, ada kalanya kita terjaga sepanjang malam. Kebijaksanaan Stoa terletak pada penerimaan tanpa syarat terhadap kedua kondisi ini. Saat Anda mendapati diri terjebak dalam obsesi akan tidur sempurna atau marah karena tak mencapainya, berhentilah sejenak. Tanyakan dalam hati, apakah ekspektasi ini berada dalam kendali saya? Apakah penilaian keras ini membantu saya? Jawabannya hampir selalu tidak. Harapan kaku adalah bentuk penolakan, dan penolakan terhadap kenyataan adalah awal penderitaan. Dengan melatih pelepasan, kita membuka diri pada proses tidur dengan lebih lapang. Jika terbangun tengah malam, alih-alih marah, terima saja. Jika tak bisa tidur sesuai durasi ideal, ingatlah, seorang stois tetap bisa berpikir jernih dan bertindak rasional, meski dengan waktu istirahat yang kurang. Jangan biarkan kepanikan atau tuduhan diri menguasai. Ini adalah bentuk welas asih ala Stoa, pengakuan bahwa kita manusia dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan alami tubuh. Dengan membebaskan diri dari tirani kesempurnaan, kita melepaskan banyak sekali beban. Kita sadar bahwa nilai dan kemampuan kita tak ditentukan oleh satu malam tidur saja, melainkan oleh sikap dan ketahanan mental kita. Jadi malam ini lepaskanlah kebutuhan untuk mengatur setiap detik tidur Anda. Percayai proses alaminya. Beristirahatlah sebaik mungkin, tanpa terbelenggu gambaran ideal di kepala. Dan Anda akan temukan, dalam paradoks yang menakjubkan, justru dengan melepaskan cita-cita sempurna itulah, kita sering mendapati tidur yang lebih pulas dan menenangkan. Sebab kecemasan telah pergi, malam berubah menjadi ruang penerimaan, tempat kedamaian hadir bukan dari paksaan, tapi dari kepasrahan yang sadar. 21. Menerima secara radikal apa yang ada. Dalam Stoik, ada sebuah prinsip tentang penerimaan radikal terhadap realitas. Ini bukan sikap pasrah buta atau masa bodoh pada penderitaan. Ini adalah seni mengenali keadaan sepenuhnya, tanpa melawan, tanpa menilai, tanpa berharap situasi saat ini berbeda dari yang sebenarnya.
Penerapan prinsip ini sangat penting untuk tidur, sebab sumber kecemasan kita di malam hari seringkali adalah perlawanan terhadap kondisi yang ada. Perlawanan saat kita tak kunjung terlelap, perlawanan terhadap pikiran yang terus berputar, atau perlawanan terhadap ketidaknyamanan fisik. Seperti kata Epictetus, jangan berharap kejadian berlangsung seperti yang kau inginkan, tapi berharaplah ia terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan berjalan baik. Bagaimana menerapkannya di malam hari? Saat kau terbangun dan terjaga, penerimaan radikal berarti sepenuhnya menerima kenyataan bahwa kau terjaga. Tanpa perlawanan, tanpa frustrasi, tanpa menyalahkan diri. Hanya pengakuan jernih akan apa yang sedang terjadi. Justru perlawanan kitalah yang menciptakan ketegangan dan penderitaan yang akhirnya menjauhkan kita dari tidur. Dengan melawan keadaan tidak bisa tidur, kita seakan berkata, "Aku tidak mau seperti ini, seharusnya ini tidak terjadi." Itu adalah bentuk penolakan. Sebaliknya, penerimaan radikal adalah penyerahan diri yang sadar pada momen ini, persis seperti adanya. Jika ada suara, terimalah. Jika ada ketidaknyamanan, terimalah. Jika ada pikiran yang mengganggu, terimalah. Ini bukan berarti kau menyukainya, tetapi kau memilih untuk tidak melawannya. Ini adalah tindakan kebijaksanaan terdalam, menyadari sepenuhnya bahwa dunia pada saat ini adalah apa adanya, dan kau adalah apa adanya. Dengan menerima kenyataan ini, kau melepaskan belenggu energi mental yang terkuras untuk melawan. Saat kau berhenti melawan, ketegangan pun mengendur. Pikiran yang kini bebas dari beban mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan, secara alami mulai merilekskan diri. Praktiknya bisa sesederhana membisikkan dalam hati, "Aku terima bahwa aku terjaga saat ini. Aku terima suara ini. Aku terima sensasi ini." Lalu alihkan perhatianmu pada napas, pada kegelapan, atau pada rasa rileks di tubuhmu. Ini bukan trik ajaib, melainkan perubahan mendasar dalam sikap batin. Penerimaan radikal adalah penawar bagi frustrasi di malam hari. Ini memungkinkanmu melepaskan ekspektasi untuk langsung tertidur lelap dan justru menemukan kedamaian dalam keadaan terjagamu. Dengan melatih prinsip ini, kau tidak hanya mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih pulih dan tenang, tetapi juga membangun ketahanan yang kokoh untuk kehidupan sadarmu di siang hari. Kau belajar mengarungi gelombang hidup dengan lebih anggun, menerima apa yang tak bisa diubah, dan fokus pada apa yang bisa kau kendalikan, responsmu. Malam hari menjadi tempat latihan bagi kebajikan stoa yang kuat ini, di mana penyerahan diri yang sadar justru membawamu pada ketenangan sejati. 22. Kekayaan sejati yang bernama istirahat. Masyarakat kerap mendefinisikan kekayaan melalui tumpukan harta, pencapaian karir, atau jabatan. Tapi stoicisme mengajak kita melakukan revolusi pemikiran, menimbang ulang apa itu kekayaan yang sesungguhnya. Bagi seorang stoa, kekayaan sejati terletak pada apa yang tak bisa direnggut dari genggaman kita. Integritas moral, pikiran yang jernih, dan ketenangan jiwa. Dan dalam kerangka inilah, istirahat yang memulihkan muncul sebagai aset paling berharga, seringkali diabaikan, namun paling mendasar. Istirahat bukanlah barang dagangan, ia adalah kondisi eksistensi, sebuah proses fisiologis dan mental yang menyuburkan jiwa dan raga. Marcus Aurelius, sang kaisar yang dibebani tanggung jawab tak terperi, menyadari betul nilai waktu dan urgensi dari pembaruan diri. Ia paham, tanpa istirahat yang cukup, nalar menjadi keruh, pertimbangan memburuk, dan kemampuan untuk bertindak bajik pun menguap. Karena itu, istirahat bukanlah kemewahan. Ia adalah kebutuhan strategis untuk memelihara koherensi dan kekuatan batin. Renungkan paradoks dari begadang. Semakin kita berusaha menghemat waktu dengan mengurangi jam tidur, justru semakin kita merusak kapasitas untuk berpikir jernih, produktivitas yang berkelanjutan, serta kesabaran dan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita cukup beristirahat, pikiran mengasah dirinya, emosi menemui stabilitas, dan kemampuan kita untuk menyambut tantangan hidup dengan kepala dingin dan rasionalitas pun menguat. Inilah modal yang tak ternilai harganya. Kekayaan sejati dari istirahat terletak pada kemampuannya untuk memulihkan kapasitas kita untuk menjalani kebajikan. Seorang stoa berusaha hidup selaras dengan kebajikan.
kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Tanpa istirahat yang cukup, mustahil mempraktikkan kebajikan-kebajikan ini secara konsisten. Amarah yang dipicu oleh kurang tidur dapat menggerogoti kesabaran. Kelelahan mengaburkan pertimbangan, dan kepenatan mengurangi nyali kita untuk menghadapi kesulitan. Istirahatlah yang memberi kita energi dan kejernihan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Jadi ketika Anda hendak memejamkan mata, jangan lagi memandang tidur sebagai jeda yang tak produktif atau gangguan. Anggaplah ia sebagai investasi pada kekayaan batin Anda. Anda menanam modal pada kejernihan mental, keseimbangan emosional, dan ketahanan jiwa. Anda sedang memupuk sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak bisa dirampas oleh keadaan luar. Anda bukan sekadar tidur, Anda sedang melangkah menuju kelimpahan sejati. Memupuk sudut pandang ini adalah wujud dari kebijaksanaan Stoa. Ini memampukan Anda untuk menghargai istirahat, bukan untuk apa yang Anda hindari karenanya, melainkan untuk apa yang Anda bisa wujudkan karenanya. Anda melepas belenggu rasa bersalah karena beristirahat, dan sebaliknya merangkul tidur sebagai ritual suci untuk kehidupan yang penuh dan bermakna. Malam hari menjelma menjadi saatnya mengumpulkan kekayaan sejati, kekayaan yang memampukan Anda untuk hidup dengan tujuan dan ketenangan yang lebih besar esok harinya. Sadari ini, istirahat bukanlah kemewahan, ia adalah kebutuhan vital bagi kehidupan Stoa. 23. Merangkul kerapuhan tubuh. Filsafat Stoa berfokus pada penguasaan pikiran dan reaksi internal kita. Namun ini sama sekali bukan berarti kita menyangkal tubuh atau kebutuhannya. Justru sebaliknya, seorang Stoa sejati sepenuhnya mengakui sifat tubuh yang rapuh dan rentan. Kita memandangnya sebagai instrumen yang memungkinkan kita mempraktikkan kebajikan di dunia nyata. Dan dengan merangkul kerentanan ini, bukan melawannya, kita justru memungkinkan tubuh menemukan istirahat yang sesungguhnya, khususnya saat ketidaknyamanan atau keterbatasan fisik muncul. Perhatikanlah Ceca, di tengah kondisi fisiknya yang sakit, ia menjaga pikirannya tetap tenang. Ia memahami sebuah kebenaran mendasar. Tubuh adalah sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ia bisa jatuh sakit, menua, merasakan nyeri atau kelelahan. Memaksanya melampaui batasnya atau frustrasi dengan kelemahannya adalah pemberontakan terhadap kodrat. Itu adalah sumber penderitaan yang tidak perlu. Karena itu, merangkul kerentanan tubuh adalah sebuah tindakan kerendahan hati dan penerimaan yang tabah. Saat Anda berbaring, mungkin Anda merasakan sakit, nyeri, kegelisahan, atau sekadar menyadari betapa terbatasnya tubuh Anda setelah hari yang panjang. Reaksi umum adalah penolakan. Seharusnya aku tidak merasa seperti ini. Aku butuh tidur yang nyenyak. Tahukah Anda, penolakan ini justru menjadi bahan bakar bagi ketegangan itu sendiri. Merangkul kerentanan tubuh berarti menerima sensasi-sensasi ini tanpa menghakimi. Perhatikan, amati setiap sensasi fisik dalam tubuh Anda. Alih-alih mencapnya sebagai buruk atau masalah, akui saja kehadirannya. Itu adalah sebuah fakta, bukan penilaian moral. Lepaskan. Alih-alih melawan rasa sakit atau ketidaknyamanan, izinkan ia untuk hadir. Bayangkan Anda bernapas melaluinya, melunakkan setiap ketegangan yang mungkin Anda ciptakan. Berkasih sayang, perlakukan tubuh Anda dengan kelembutan yang sama seperti yang akan Anda berikan kepada seorang sahabat yang sedang menderita. Pahamilah bahwa tubuh ini telah melakukan yang terbaik dan kini ia membutuhkan istirahat serta perawatan. Beradaptasi. Jika ada posisi yang lebih nyaman, ambillah. Jika sebuah masalah terus berlanjut, anggaplah itu sebagai pengingat untuk mencari bantuan profesional. Namun jangan biarkan hal itu mencuri kedamaian Anda pada malam ini. Dengan merangkul kerapuhan tubuh, Anda membebaskan diri dari tirani kesempurnaan fisik. Anda menyadari bahwa tubuh adalah kendaraan, kesejahteraannya vital, tetapi ia tidak mendefinisikan jati diri Stoa Anda. Dengan menerima keterbatasan dan kebutuhannya, Anda mengizinkannya untuk merilekskan diri lebih dalam. Frustrasi dan penolakan adalah gaya yang kuat dan menguras energi. Dengan melepaskannya, Anda menciptakan ruang bagi penyembuhan dan istirahat yang sejati. Ini adalah pelajaran tentang hidup selaras dengan alam. Alam telah menganugerahkan kita tubuh yang luar biasa, namun tubuh itu juga bisa salah. Menghormati kenyataan ini adalah sebuah tindakan perdamaian yang mendalam dengan diri kita sendiri.
Jadi malam ini saat Anda berbaring, janganlah melawan tubuh Anda. Jadilah sekutunya. Dengarkanlah, terima ia dalam keadaannya yang sekarang, dan karuniakanlah anugerah istirahat dengan segala kerentanannya. Dalam penerimaan yang penuh kasih inilah, tidur yang memulihkan akan menemukan jalannya. Malam hari menjadi pengingat yang tenang, bahwa kekuatan stoa bukanlah ketiadaan kerentanan, melainkan keberanian untuk menerimanya dengan penuh ketenangan. 24. Tujuan hakiki dari istirahat dalam hidup. Kita sering melihat tidur sebagai tujuan akhir. Titik akhirnya adalah terlelap, dan jika kita gagal mencapainya, kita merasa kecewa. Namun stoisisme mengajak kita menembus batas, permukaan, dan merenungkan makna istirahat yang lebih dalam konteks hidup yang kita jalani. Tidur bukan sekadar jeda, ia adalah komponen kunci dalam siklus regenerasi yang memampukan kita untuk hidup dengan kebijaksanaan, kebajikan, dan tujuan keesokan harinya. Memahami tujuannya mengubah tindakan tidur dari sekadar kebutuhan biologis menjadi sebuah latihan filosofis. Bagi penganut Stoa, tujuan hidup yang utama adalah hidup selaras dengan kodrat, hidup sesuai dengan akal sehat dan kebajikan. Untuk mewujudkan hal ini, kita memerlukan pikiran yang tajam dan tubuh yang terjaga dengan baik. Istirahat adalah bahan bakar yang memungkinkan nalar kita berfungsi optimal, emosi kita tetap stabil, dan kita memiliki tenaga untuk mempraktikkan kebajikan dalam setiap interaksi dengan dunia. Tanpa istirahat, kapasitas kita untuk menjadi penganut Stoa sejati akan terkikis. Tujuan fundamental dari istirahat adalah mempersiapkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan bajik. Kita tidak tidur untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk mengisi ulang tenaga guna, menghadapinya dengan kejernihan dan keteguhan yang lebih besar. Tidur adalah momen ketika tubuh melakukan perbaikan, pikiran menguatkan ingatan dan pembelajaran, serta emosi menemukan keseimbangan. Semua ini bertujuan agar kita bisa bangun dengan segar, siap untuk menajamkan nalar dan bertindak bijaksana sepanjang hari yang akan datang. Jadi ketika Anda berbaring, alih-alih berfokus semata pada ingin tidur, Anda bisa membingkai ulang niat Anda. Bayangkan, saya merawat diri dengan istirahat agar besok bisa lebih sabar, lebih bijak, dan lebih ulet. Saya membiarkan tubuh dan pikiran diperbarui agar mampu menjalani tantangan dengan ketenangan dan rasa syukur. Cara pandang ini mengubah tidur dari kewajiban menjadi investasi sadar dalam kehidupan stoik Anda. Pelajaran ini juga membebaskan kita dari kefrustrasian saat tidur tak kunjung datang. Jika Anda terbangun di malam hari, ingatkan diri tentang tujuan istirahat yang lebih luas. Sekalipun Anda tidak tertidur, tindakan sederhana seperti berbaring, merilekskan tubuh, dan menenangkan pikiran tetaplah bermakna. Itu adalah bentuk pembaruan. Tidak setiap malam harus sempurna, tetapi setiap malam memberi kita kesempatan untuk menghormati kebutuhan akan istirahat. Dengan memahami dan menerima tujuan istirahat, Anda memberdayakan diri untuk menjalani hidup yang lebih utuh dan penuh arti. Anda menyadari bahwa tidur bukanlah penghalang produktivitas, melainkan fondasinya. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari praktik Stoa Anda, setara pentingnya dengan meditasi atau perenungan. Malam hari menjadi ruang persiapan suci, di mana setiap detik keheningan turut membangun kemampuan Anda untuk hidup secara bajik. Dengan menyadari signifikansi tujuan ini, tidur berubah dari kebutuhan biasa menjadi sekutu kuat di jalan Anda menuju kehidupan stoik yang tenang, tangguh, dan penuh makna. 25. Malam sebagai ruang pembaruan stoik. Perjalanan kita melalui 25 pelajaran telah mengantarkan kita pada puncaknya. Pelajaran terakhir yang merangkum dan memperkuat segala yang telah kita pelajari tentang mengubah hubungan kita dengan tidur melalui kearifan stoik. Lihatlah malam bukan sebagai kekosongan, gangguan, atau medan pertempuran. Pandanglah ia sebagai kanvas kosong yang sakral, kesempatan mendalam untuk pembaruan stoik. Inilah saatnya kita melepaskan segala yang tak lagi melayani kita dan bersiap untuk terlahir kembali. Bukan hanya secara jasmani, tetapi dalam komitmen kita pada kebajikan dan akal sehat. Stoikisme adalah filsafat tentang kehidupan, sekaligus juga filsafat tentang kematian dan kelahiran kembali. Setiap hari adalah sebuah kehidupan kecil, dan setiap malam adalah kematian kecil yang membuka jalan bagi sebuah fajar baru. Alih-alih ditakuti, kematian sementara ini justru diterima kaum stoik sebagai anugerah, sebuah siklus alami yang menawarkan pembebasan dari beban.
Malam adalah waktu untuk pembersihan mental dan emosional. Lepaskanlah kekhawatiran, penyesalan, dan kecemasan yang tidak berguna atas hal-hal yang tak dapat kita kendalikan. Kosongkan ruang hanya untuk yang esensial. Saat kita beristirahat, pikiran justru aktif memproses pelajaran hari itu, mengonsolidasi kebajikan yang kita latih, serta area di mana kita perlu tumbuh. Ini adalah periode pembelajaran bawah sadar yang sunyi. Dengan beristirahat, kita membangun fondasi untuk tindakan yang bajik. Kita mempersiapkan diri untuk hari baru, di mana kita dapat melatih akal budi dengan lebih jernih, membuat keputusan lebih bijaksana, dan menanggapi tantangan dengan ketenangan yang lebih besar. Tidur bukanlah kemewahan, ia adalah fondasi dari kebajikan itu sendiri. Malam juga adalah pengingat yang lembut, namun pasti tentang kefanaan segala sesuatu. Bagaikan siang yang memudar, begitu pula kekhawatiran kita akan sirna. Merangkul arus alami ini adalah sumber kedamaian yang paling mendalam. Akhiri hari dengan rasa syukur atas kehidupan, atas setiap kesempatan, bahkan yang terberat sekalipun. Rasa syukur ini akan menyelimuti kita dalam kepuasan dan mempersiapkan kita untuk ketenangan. Dengan memandang malam sebagai kesempatan untuk pembaruan stoik, kita mengubah tidur dari sekadar kebutuhan biologis menjadi sebuah praktik filosofis yang sadar. Anda menyadari bahwa Anda tidak sekadar tidak sadar, tetapi justru berpartisipasi aktif dalam proses vital yang memungkinkan Anda menghayati prinsip-prinsip Stoa dengan lebih penuh. Ini adalah tindakan disiplin diri, perawatan diri, dan kebijaksanaan terdalam. Jadi saat Anda membaringkan diri malam ini, biarkan pemahaman ini menyelimuti Anda. Kegelapan bukanlah kehampaan yang menakutkan, melainkan pelukan yang menenangkan yang memungkinkan Anda melepaskan segala yang berlebihan untuk kemudian bangkit kembali dengan segar. Biarkan diri Anda melepaskan, percaya, dan beristirahat. Percayalah pada siklus alami kehidupan dan kematian, siang dan malam. Semoga setiap malam bukan hanya sekadar istirahat, tetapi juga sebuah kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen Anda pada akal sehat, kebajikan, dan ketenangan. Tidurlah tanpa beban, karena Anda berada di jalan kebijaksanaan Stoa. Setiap matahari terbit akan menemui Anda sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih damai. Jika pencerahan ini menggugah Anda, waktunya untuk bertindak. Langkah pertama menuju transformasi pribadi Anda dimulai sekarang. Klik subscribe pada channel ini untuk terus mendapatkan konten yang akan mendorong evolusi Anda tanpa henti. Di video berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam perangkat praktis dan kiat-kiat ampuh untuk menjaga momentum dalam proses pembaruan dan pertumbuhan pribadi Anda. Ini adalah lanjutan logis dari perjalanan kita, dan Anda tidak boleh melewatkannya. Subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang. Pastikan Anda tidak ketinggalan satu langkah pun di jalan menuju kehebatan diri. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya.